5 menit saja. Ya, Tidak dikasih materi, saya share screen dulu Ibu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah ada muncul Ibu? Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Dr. Darlina Ayu Sunusi, STPMP sebagai penguji. Kemudian yang saya hormati Ibu Dr. Anda Dery B. Janggola MSc selaku coach, dan yang saya hormati mentor saya Ibu Adriana Sehe SPD. Ini profil saya, nama Ihsan I. Payawa, SPD, NIP sebagai berikut, instansi SMP Negeri 1 Tojo Barat, alamat Desa Bahari, Kecamatan Tojo, Kabupaten Tojo Una-Una. Ya, sebelum saya memulai terkait dengan penjelasan aktualisasi saya di instansi tempat saya bekerja, ada beberapa catatan koreksi saat ujian rancangan kemarin. Yang pertama itu tentang penulisan subbab menggunakan angka, yang sebelumnya menggunakan abjad. Kemudian yang kedua, lampiran dokumentasi di setiap kegiatan, surat tugas dan persetujuan kepala sekolah. Kemudian kesesuaian penempatan agenda 3 pada setiap kegiatan maupun tahapan kegiatan. Aktualisasi ini ada di setiap kegiatan aktualisasi, saya tempatkan dia punya penjelasan. Kemudian ada beberapa kesalahan dalam pengetikan kata di tulisan saya. Jelas suara saya, Ibu? Ya. Ya. Jelas. Ya, makasih. Kemudian isu yang saya angkat kemarin adalah kurang optimalnya pembelajaran PPKN di sekolah pada masa transisi atau masa terbatas akibat pandemi COVID-19. Kemudian gagasan pemecahan isu yang coba saya angkat adalah optimalisasi pembelajaran PPKN melalui efektivitas pola daring dan luring itu. Berarti saya mengefektifkan kembali pola daring dan luring ini untuk melanjutkan materi yang terbatas di sekolah, seperti itu. Nah, Ibu penguji, coach, dan mentor yang saya hormati, adapun kegiatan pertama pada aktualisasi saya adalah persiapan dan konsultasi tentang kegiatan aktualisasi. Tapi saya punya ini. Pada mentor, seperti itu. Nah, tahapan pertama pada kegiatan ini adalah penyiapan bahan konsultasi tentang isu dan gagasan yang merupakan gambaran untuk rancangan aktualisasi. Nah, output dari tahapan kegiatan ini adalah adanya format gambaran awal rancangan aktualisasi untuk diperlihatkan kepada mentor. Nah, adapun nilai-nilai yang relevan, nilai-nilai ASN yang relevan dengan tahapan kegiatan ini adalah yang pertama, mata pelatihan akuntabilitas, tanggung jawab dan kejelasan, kemudian etika publik, membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian, kemudian komitmen mutu, efektif dan efisien, kemudian mata pelatihan anti korupsi, yaitu tanggung jawab. Nah, dokumentasinya bisa dilihat dilaksanakan di rumah penulis pada hari Jumat tanggal 1 Oktober 2021. Kemudian tahapan kedua pada kegiatan ini adalah bertemu dengan dan berkonsultasi dengan mentor. Output dari kegiatan ini adalah mendapatkan izin dan rekomendasi surat tugas dari mentor, mata pelatihan yang relevan pada tahapan kegiatan ini adalah tanggung jawab akuntabilitas, yaitu tanggung jawab dan transparansi, juga kejelasan, dan mata pelatihan nasionalisme, permusyawaratan, kemudian mata pelatihan etika publik, menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama, kemudian mata pelatihan komitmen mutu, yaitu inovasi. Dokumentasi bisa dilihat dilaksanakan di ruang kepala sekolah pada hari Senin tanggal 4 Oktober 2021. Selanjutnya, Ibu, pada tahapan ketiga
dalam kegiatan ini yaitu berkoordinasi dengan tata usaha dan operator untuk menerbitkan surat tugas, kemudian outputnya adalah terbitnya surat tugas dan dalam pelaksanaan kegiatan. Nah, mata pelatihan yang sesuai adalah akuntabilitas, yaitu transparansi, tanggung jawab, kepercayaan, kejelasan, dan keseimbangan. Mata pelatihan etika publik mempertanggungjawabkan tindakan kinerja untuk menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama. Kemudian mata pelatihan komitmen mutu yaitu orientasi mutu. Nah, dokumentasinya dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 5 Oktober 2021 bertempat di ruangan Kepala Tata Usaha. Nah, hal ini sangat berkaitan pada agenda 3 dalam kegiatan saat ini, berkaitan dengan agenda 3 tentang manajemen ASN. Terkait bagaimana seorang ASN itu menjadi ASN yang profesional, kemudian bisa membawa dirinya untuk memberikan pelayanan publik yang baik dan berkaitan dengan prinsip-prinsip pelayanan publik seperti itu. Bapak Ibu yang saya hormati, di kegiatan kedua ini adalah melakukan sosialisasi kepada siswa tentang pembelajaran daring maupun luring. Pada tahapan pertama kegiatan ini menginformasikan kepada siswa untuk hadir pada sosialisasi. Kemudian outputnya adalah siswa dapat mengetahui rencana kegiatan sosialisasi. Nah, mata pelatihan yang relevan pada kegiatan ini adalah yang pertama akuntabilitas, yaitu tanggung jawab dan keadilan, kemudian nasionalisme, kemanusiaan dan permusyawaratan. Mata pelatihan etika publik mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik. Kemudian mata pelatihan komitmen mutu, efektif, efisien, dan orientasi mutu. Nah, dokumentasinya bisa dilihat dilaksanakan di rumah penulis pada Kamis malam tanggal 7 Oktober 2021 melalui grup WA kelas. Kemudian tahapan kedua yaitu melakukan pemetaan kepada siswa. Ya, outputnya adalah adanya kelompok daring dan luring yang dipetakan oleh penulis. Mata pelatihan yang sesuai dengan kegiatan ini adalah yang pertama akuntabilitas, tanggung jawab dan transparan, kemudian mata pelatihan etika publik mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik, kemudian mata pelatihan nasionalisme, kemanusiaan, permusyawaratan dan keadilan sosial, kemudian mata pelatihan komitmen mutu, efisien, kemudian mata pelatihan anti korupsi yaitu kerja keras. Dokumentasinya dilaksanakan di ruang kelas pada hari Jumat tanggal 8 Oktober 2021. Kemudian tahapan ketiga pada kegiatan itu memberikan bimbingan terkait media yang digunakan dalam pembelajaran daring, dan outputnya adalah terdownloadnya sebuah aplikasi Zoom yang digunakan sebagai media untuk melakukan pembelajaran dalam jaringan. Mata pelatihan yang relevan pada kegiatan ini adalah akuntabilitas, yaitu tanggung jawab dan kejelasan, kemudian nasionalisme, berkeadilan dan bermusyawarah, kemudian etika publik, memelihara dan menjunjung tinggi standar etika luhur, menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama. Kemudian mata pelatihan komitmen mutu, efektif, efisien, dan orientasi mutu. Kegiatannya dilaksanakan di ruang kelas pada hari Jumat juga pada tanggal 8 Oktober 2021. Selanjutnya, tahapan kegiatan keempat pada kegiatan ini adalah menjadwalkan pembelajaran luring pada siswa yang tidak memiliki HP maupun yang tidak bisa ikut pada pembelajaran daring. Kemudian outputnya adalah adanya perencanaan penjadwalan luring. Mata pelatihan yang sesuai dengan nilai-nilai ASN pada kegiatan ini adalah yang pertama akuntabilitas, yaitu tanggung jawab, kejelasan, mata pelatihan nasionalisme, musyawarah melalui etika publik, memelihara dan menjunjung tinggi standar etika luhur, menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama. Kemudian mata pelatihan komitmen mutu, efektif, efisien, dan inovasi. Kemudian mata pelatihan anti korupsi, yaitu kerja keras. Dokumentasi ini dapat dilihat dilaksanakan di ruangan kelas juga pada hari Jumat tanggal 8 Oktober 2021. Nah, hal ini sangat berkaitan juga dengan agenda 3 tentang kedudukan dan peran ASN terkait dengan manajemen ASN dan pelayanan publik. Kemudian, kegiatan ketiga pada aktualisasi saya itu adalah tentang menyusun rancangan dan mekanisme pembelajaran. Nah, selanjutnya tahapan pertama yaitu berkoordinasi dengan wakasi kurikulum terkait jadwal pembelajaran di sekolah. Outputnya adalah mendapatkan kejelasan dan petunjuk tentang penjadwalan. Kemudian mata pelatihan yang relevan adalah yang pertama akuntabilitas, yaitu kejelasan, transparansi, dan keseimbangan. Kemudian mata pelatihan nasionalisme, kemanusiaan dan permusyawaratan. Kemudian etika publik, menghargai komunikasi dan konsultasi. Kemudian komitmen mutu, yaitu efektif dan orientasi mutu. Selanjutnya tahapan kegiatan ini dilaksanakan di unit kerja penulis pada tanggal 11 Oktober 2021. Tahapan kedua pada kegiatan ini yaitu membuat rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP daring dan luring. Outputnya adalah adanya rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP daring maupun luring.
Mata pelatihan yang sesuai dan relevan pada kegiatan ini adalah akuntabilitas, yaitu tanggung jawab, kemudian kejelasan, dan mata pelatihan nasionalisme, yaitu mengimplementasi nilai-nilai Pancasila yang terdapat di dalam RPP itu. Kemudian mata pelatihan etika publik menerapkan nilai-nilai Pancasila, kemudian komitmen mutu, yaitu efektif, efisien, orientasi mutu, kemudian anti korupsi, disiplin, dan kerja keras. Dokumentasi yang dapat kita lihat kemudian dilaksanakan di Rumah Penulis pada hari Selasa, tanggal 12 Oktober 2021. Tahapan ketiga pada kegiatan ini adalah membuat jadwal pembelajaran daring dan luring. Outputnya adalah adanya jadwal pembelajaran dan luring. Kemudian mata pelatihan yang relevan adalah nilai-nilai ASN yang relevan adalah yang pertama mata pelatihan akuntabilitas, yaitu transparansi, konsistensi, dan kejelasan. Kemudian mata pelatihan etika publik membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian. Kemudian menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama. Dan mata pelatihan komitmen mutu, yaitu orientasi mutu. Dokumentasinya dapat dilihat di ruangan guru pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 dengan adanya jadwal yang akan dilaksanakan pada aktualisasi. Seperti itu. Hal ini juga berkaitan dengan agenda 3 tentang kedudukan dan peran ASN, yaitu manajemen ASN dan pelayanan publik. Kemudian kegiatan keempat, melakukan kegiatan inti pada pembelajaran daring dan luring. Tahapan pertama pada kegiatan ini adalah melakukan pembelajaran di sekolah sesuai dengan jadwal yang telah saya koordinasikan atau saya konsultasikan dengan Wakasi Kurikulum, yaitu outputnya penulis mengawali pembelajaran terbatas di sekolah. Nilai-nilai ASN yang relevan adalah mata pelatihan akuntabilitas, yaitu tanggung jawab, konsistensi, dan integritas. Kemudian mata pelatihan nasionalisme, menghormati hak orang lain dalam pelayanan publik. Kemudian mata pelatihan etika publik, melaksanakan kebijakan pemerintah. Kemudian mata pelatihan komitmen mutu, yaitu efektif, efisien, dan orientasi mutu. Tahapan kegiatan ini dilaksanakan di ruangan kelas pada tanggal 18 Oktober 2021. Selanjutnya, tahapan kedua pada kegiatan ini yaitu melakukan pembelajaran secara daring atau dalam jaringan. Outputnya terlaksananya pembelajaran daring. Nah, nilai-nilai ASN yang relevan pada kegiatan ini yang pertama adalah mata pelatihan akuntabilitas, tanggung jawab, konsistensi, kemudian mata pelatihan nasionalisme, yaitu rela berkorban, kemudian mata pelatihan etika publik memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun. Kemudian mata pelatihan komitmen mutu, efektif, efisien, orientasi mutu, dan inovasi. Kemudian mata pelatihan anti korupsi, berani, kerja keras, dan bertanggung jawab. Nah, pembelajaran daring ini saya laksanakan 2 kali. Satu pada tanggal 18 dan satunya lagi pada tanggal 22 Oktober 2021 sesuai dengan jadwal. Kemudian tahapan ketiga dalam aktualisasi ini, kegiatan ini, yaitu melakukan pembelajaran secara luring atau di luar jaringan. Kemudian outputnya adalah terlaksananya pembelajaran luring atau luar jaringan. Nilai-nilai ASN yang relevan adalah yang pertama akuntabilitas, tanggung jawab, keseimbangan, mata pelatihan nasionalisme, rela berkorban. Kemudian mata pelatihan etika publik, memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, dan akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun. Kemudian mata pelatihan komitmen mutu, orientasi mutu, efektif, dan anti korupsi, berani, kerja keras, dan bertanggung jawab. Nah, dokumentasinya dapat dilihat di samping. Tahapan kegiatan ini dilaksanakan di rumah masing-masing melalui Zoom meeting pada tanggal 26 Oktober 2021. Hal ini berkaitan dengan manajemen ASN dan pelayanan publik. Kemudian kegiatan kelima dalam aktualisasi yaitu melakukan evaluasi hasil pembelajaran. Yang pertama, saya memberikan angket kepada siswa terkait dengan pembelajaran yang telah saya lakukan untuk mendapatkan respon dari siswa tentang aktualisasi saya. Outputnya adalah siswa mendapatkan angket yang telah dibagikan. Kemudian nilai-nilai ASN yang relevan adalah akuntabilitas, yaitu tanggung jawab dan transparansi dan kejelasan. Kemudian mata pelatihan nasionalisme, menghormati hak orang lain dalam pelayanan publik adalah pendapat siswa. Kemudian mata pelatihan etika publik, mempertanggungjawabkan kinerja kepada publik. Kemudian komitmen mutu, yaitu efektif, efisien, dan orientasi mutu. Nah, dokumentasi kegiatan ini dilaksanakan di ruangan kelas pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2021. Selanjutnya tahapan kedua yaitu mengumpul kembali angket yang telah dibagikan, yaitu outputnya terkumpulnya angket yang telah dibagikan dan saya mengetahui apa respon siswa. Kemudian nilai-nilai yang relevan pada kegiatan ini yaitu akuntabilitas, tanggung jawab, dan kejelasan. Kemudian nasionalisme, menghormati hak orang lain dalam pelayanan publik. Kemudian
etika publik, mempertanggungjawabkan kinerja kepada publik, kemudian mata pelatihan komitmen mutu yaitu efektif dan orientasi mutu. Nah, selanjutnya hal ini sangat berkaitan erat dengan pelayanan publik, bagaimana sebagai ASN yang baik memberikan pelayanan kepada siswa. Sekian Bapak Ibu, sekian Ibu penguji, coach dan Ibu mentor, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Terima kasih Pak Iksan atas paparannya. Saya persilakan Ibu Adriana Sehe, mana ini? Kasih aktif kameranya. Kan, mentormu mana? Ada Ibu, ada. Oh iya, silakan. Saya persilakan Bu. Terima kasih Ibu telah memberikan waktu kepada kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Dr. Anda Deri B. Janggola sebagai pembimbing. Yang kami hormati Ibu Darina Ayu Sanusi sebagai tim penguji. Terima kasih sebelumnya karena mungkin agak terlambat tadi Ibu, yaitu mengenai persiapan ujiannya karena kami juga ada halangan sedikit menghadiri rapat. Baiklah Bapak Ibu, yang mana dalam pemantauan kami selama ini di sekolah, mulai dari sejak tanggal 1 Oktober sampai dengan tanggal 30 Oktober, yang mana di sini kami selalu mendampingi Pak Iksan dalam segala kegiatannya dan selalu ada bimbingan. Jadi untuk itu yang jelas mungkin dari kami sebagai mentor tidak ada komentar, yaitu karena selama ini kami sudah sangat mendukung dengan adanya aktualisasi untuk kedepannya, sehingga yang jelas dalam penyelesaiannya ini yang jelas mungkin di sini telah selesai melaksanakan aktualisasi pembelajaran di masa transisi ini yang jelas kami sangat mendukung, sehingga mungkin dalam saat ini tidak ada komentar dari mentor karena kami sangat mendukung. Barangkali hanya itu saja yang dapat kami sampaikan Ibu. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Adriana Sehe yang sudah memberikan penguatan. Selanjutnya saya persilakan Ibu Dr. Darlina Ayu. Ya, baik. Terima kasih Ibu Coach yang saya hormati, Ibu Dr. Anda Deri Janggola MSI, kemudian yang saya hormati Ibu Mentor. Terima kasih atas penguatan dan dukungannya kepada Pak Ihsan Paewa selaku peserta laser yang saya banggakan. Baik, langsung saja Pak Ihsan. Pertama terkait judul dulu. Saya lupa apakah lalu saya sudah pertanyakan yang mengenai kata efektivitasi. Itu bisa dijelaskan karena saya coba-coba buka browsing di KKBI itu tidak ada kata efektivitasi. Jadi kata kerja yang diberikan Ibu Hani itu sebenarnya tidak semua pas, dan saya sudah cari-cari referensi tidak ada kata efektivitasi, lebih baik efektif saja. Tapi mungkin ada penjelasan coba. Ya. Karena saya googling kurang pas itu efektivitas, saya baru dengar sekarang. Saya juga tidak perhatikan, Saya baca-baca juga efektivitas, kecuali visitasi itu iya ada, kemudian aktualisasi, tapi itu memang ada gitu. Tapi kalau efektivitas kayaknya coba dapat di mana kata efektivitas? Oke, terima kasih Ibu. Memang kemarin pada saat rencana aktualisasi ujian rancangan, Ibu tidak mengkoreksi terkait dengan saya punya judul. Makanya kemarin saya hanya sekedar karena pola daring dan luring ini memang sempat dilaksanakan, tetapi lebih banyak di luringnya. Nah, kemudian muncullah kata mengefektifkan. Mungkin lantaran saya bukan guru bahasa Indonesia, saya panggil, saya tambahkan efektivitas sebagai bentuk untuk mengefektifkan kembali pola ini seperti itu pada mata pelajaran yang lebih khusus, yaitu mata pelajaran PPKN begitu. Kemudian mungkin lantaran kebiasaan buruk saya waktu jadi mahasiswa,
sama seperti kayak mencocok logikan itu kan, itu kita punya kebiasaan-kebiasaan menambahkan istilah di belakang begitu Ibu. Mungkin lantaran saya punya cara berpikir tidak semua liar, pas gitu. Ya. Ilmu cocok logi ya. Oke, kayaknya nanti diperbaiki karena tidak ada kata efektivitasi, jadi tidak pas juga itu kata efektif diberikan imbuhan I. Tidak semua kata kerja itu bisa diberi imbuhan I. Misalnya makan, kalau kita kasih makan nih, aneh juga kan, kurang pas gitu. Oke, ya nanti kalau bisa ya efektif saja dirubah aja efektif. Saya juga kaget, efektivitas. Sepertinya kamu nggak baca efektivitas waktu itu. Pasti cuma efektivitas. Iya. Oke, itu yang pertama. Kemudian tadi saya lihat, saya memang menyarankan itu untuk subbab kan menggunakan angka, sebenarnya tidak pemaksaan, tapi kayaknya lebih baik lagi kalau itu. Saya lihat di PowerPoint sudah diperbaiki tadi, tapi di laporan belum. Ya. Oke, iya. Sebenarnya bisa saya jelaskan, Ibu. Coba. Bagaimana? Jadi saya bingung dengan saya punya perangkat. Mungkin saya punya Word ini yang bermasalah karena setiap saya save, karena saya tambahkan terus di lembaran-lembaran baru. Jadi setiap saya save itu dia tidak langsung save, tetapi seperti menyimpan dokumen kembali, dokumen baru begitu. Ternyata nanti kemarin setelah saya kirim melalui Ibu, saya coba konsultasi dengan Pak Reza, begitu juga sama dengan dia punya kejadian. Alhamdulillah Pak Reza berikan kebijaksanaan saya untuk mengupload kembali. Betul-betul stres saya Ibu, karena ternyata tidak terubah. Padahal saya sudah rubah itu. Saya apa-apa, sudah. Jangan kasih itu bikin lambung, asam lambung. Padahal tidak apa-apa. Oke, diterima penyelesaiannya. Makasih banyak, Ibu. Karena memang saya juga tidak memaksakan sebenarnya. Tapi kalau memang bisa, sebaiknya seperti itu. Insya Allah. Oke, iya. Sip. Itu. Kemudian masih ada beberapa bahasa asing yang belum ditulis miring ya, dikasih miring. Masih ada beberapa. Itu kemudian daftar isi mungkin juga sudah diperbaiki, cuma di daftar isi baru sampai bab 2. Belum ada bab 3, bab 4. Astagfirullahaladzim. Tidak. Kayaknya terlewat saja lagi. Atau mungkin sudah diperbaiki, cuma itu lagi ya, tidak tasnya. Iya. Oke, kalau itu ganti perangkat barangkali. Oke, tidak apa-apa itu sedikit karena memang sebenarnya kalau poin-poin pentingnya itu substantifnya sudah baik semua. Saya pikir pemahaman, penerapan nilai-nilai dasar ASN, keterkaitan dengan agenda 3 pada kegiatan-kegiatan itu sudah tepat, sudah baik menurut saya. Kemudian dokumentasi juga lengkap kan, dokumen foto-fotonya. Tadi saya lihat juga ada foto pakai sarung, itu kira-kira sarungnya cap gajah duduk atau mangga 2? Cap mangga 2. Oke. Mangga 2 cap duduk, gajah duduk. Itu saja, cuma di daftar, di kesimpulan saja sedikit. Itu ada angket kan saya lihat yang dibagikan ke siswa, ke peserta didik. Nah, tujuan angket ini hanya untuk menerima pendapat ya, pendapat dari peserta didik. Iya. Jadi tujuan memang saya tujuan angket ini. Iya, lebih menekankan pada aktualisasi itu ketika saya dalam daring dan luring itu. Jadi angket itu hanya saya sekedar untuk mendapatkan bagaimana respon siswa terkait dengan pembelajaran yang saya lakukan begitu di masa tambahan, karena agak berat juga karena walaupun saya sudah punya surat tugas dari sekolah, masa di Tojo Una-Una ini pokoknya kita di sekolah kemarin Bupati datang, kemudian terkait dengan pembelajaran kita dibatasi. Jadi saya jangan sampai guru-guru bukan guru ya, orang tua murid keberatan. Jadi saya hanya bagaimana respon siswa itu terkait dengan pembelajaran yang saya lakukan itu. Apakah mereka senang? Apakah menurut mereka baik? Makanya tadi saya sudah berkonsultasi dengan Ibu Mentor. Kalau misalnya hal ini kita punya masa transisi ini nanti masih berlanjut, sementara pembelajaran di sekolah itu terbatas hanya sekitar 30 menit, bagaimana kita mau mencapai kompetensi dasar dan kompetensi intinya, seperti itu. Dan saya harap pihak sekolah juga mendukung saya kalau misalnya nanti masih berlanjut di
di semester selanjutnya masa transisi ini, masa pembelajaran terbatas, saya akan lebih mengefektifkan lagi dan berinovasi terkait dengan saya punya pola daring dan luring ini, seperti itu, Ibu. Baik. Ya, saya pikir apa yang ditulis oleh Pak Ihsan, gagasannya juga sudah cukup baik, cuma di kesimpulan outputnya itu masih belum apa ya. Saya melihat outputnya itu berdasarkan kegiatan-kegiatan saja, ya, dari 5 kegiatan itu di kesimpulan. Kira-kira bisa disampaikan ke saya output yang paling kelihatan bahwa memang terjadi efektif terhadap pelajaran daring dan luringnya. Oh ya. Sebenarnya harusnya saya menyimpulkan dari semua respon siswa itu diangket seperti itu. Tapi harus seperti itu. Cuma lantaran saya terlalu buru atau bagaimana, saya sudah tidak fokus, saya langsung satu kali menyimpulkan dengan saya punya kata-kata, tidak mengambil secara keseluruhan. Ya. Berarti itu ditambahkan saja ya hasil dari angket. Oke. Baik, saya pikir cukup untuk Pak Ihsan. Silakan kalau perbaikannya ditindaklanjut lagi, silakan dilanjutkan ke kegiatan-kegiatan atau gagasan-gagasan pemecahan masalah yang lebih kreatif ke depannya. Oke. Baik, saya kembalikan ke Ibu Coach selaku moderator. Ya, terima kasih Ibu Dr. Dalina Ayu yang sudah mengoreksi beberapa tulisan, beberapa penyamaan persepsi ya. Jadi yang pertama kita sepakat untuk tidak memakai bahasa efektivitas. Kalau efektivitas, jadi dirubah judulnya. Tapi saya kira isinya enggak. Cuma lihat-lihat ya, judul yang di dalam tulisan efektivitas itu dirubah semua gitu. Dan beberapa masukan tadi untuk perbaikan, termasuk lampiran dan sebagainya. Saya pikir kita tidak ketemu lagi secara daring, hanya saya minta perbaikan kamu dan ini Pak Reza dia perhatikan itu. Nanti menerima itu sudah betul-betul baik. Saya kira demikian. Terima kasih sekali lagi, terima kasih untuk Ibu Adriana Sahe, Ibu Darlina Ayu, kemudian Pak Ihsan Faya. Dan dengan ucapan alhamdulillah pemaparan saudara Ihsan Faya dinyatakan selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas saran masukan dari Ibu Penguji dan koreksinya. Terima kasih atas bimbingan dari Ibu Coach. Terima kasih atas kehadiran Ibu yang luar biasa dari BKPSDM Kabupaten Tojo Una. Oke Pak Ihsan, dalam waktu 3 hari ke depan Bapak sudah menyerahkan hasil perbaikan kepada Ibu Coach untuk kami serahkan ke penguji. Oke, bisa diefisiensi waktu siap, Pak ya. Siap. Oke, saya kembalikan Bapak ke main season. Mohon izin Ibu Adriana, silakan Bu, tanpa mengurangi rasa hormat ya. Saya kembalikan. Kasih kabar aja.